Ya Allah, saya berniat dengan wakaf mushaf ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan, sah dikerjakan, boleh-boleh saja, silakan. Tapi juga ingat, tetap kita jaga dalam koridor amalan, amal solehnya. Nggak usah bisa ditambahin apapun. Seorang anak yang soleh, yang ketika bermohon kepada Allah, langsung doanya diantarkan jadi cahaya ke kuburan ibundanya atau ayahanda. Ada seorang sahabat bertanya, "Man abar, kepada siapa saya mesti berbuat baik?" Maka Nabi menjawab, "Ummak," kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, ibumu, 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 ibumu. Baru kemudian yang keempat disebut abak. Ya, bukan berarti dalam konteks ini ayah misalnya tidak punya prioritas, tidak. Tapi ini ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Pun demikian ayah pun nanti punya keutamaan dalam konteks yang terpisah. Dari sini Nabi memberikan bagaimana isyarat kepada para sahabat, ya ridwanullah alaihim jami'an, untuk berbakti kepada ibundanya. Ya, dalam keadaan hidup misalnya, kalau Anda buka kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan bagaimana seorang yang berjuang sudah berangkat ke medan jihad, dilaporkan oleh kawannya, ya ibunya sedang menangis. Ya, karena belum bisa melepas kepergiannya pada saat itu, belum ketemu chemistry-nya. Ya, maka Nabi memanggil kemudian si anak muda ini, yang dipanggil oleh Nabi, maka Nabi katakan kepadanya, "Idhab, ya irji' ila ummik," bermakna pergilah kembali, pulang kepada ibumu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ini para ulama mengomentari bagaimana kedudukan seorang ibu sampai jihad berbakti kepadanya dalam keadaan hidupnya, membahagiakannya, memuliakannya, ya itu diutamakan bahkan melebihi jihad dalam medan perang jika ada kemudian hal-hal yang menuntutnya secara syar'i. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya mengomentari statement Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 3 kali ummak, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Maka dikomentari oleh beliau karena ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Dengan 3 keutamaan ini, Nabi kemudian memberikan gambaran ibumu, ibumu, ibumu. Karena memang dalam narasi-narasi ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan membahagiakan berbakti kepada ibunda itu langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penghambaan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik di tempat setelah penghambaan kepada Allah. Dan di antara kedua orang tua ini, ibu menempati posisi yang sangat tinggi. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Jadi ketika 2 ini disebutkan, kata Allah di Quran surah 31 di ayat ke-14, dan kami wasiatkan kepada ke seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa di antara mereka kalau mau didahulukan? Ya hamalathu ummuh. Maka prioritaskan ibumu dulu. Ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Demikian di Quran surah ke-46 ayat 15. Nah, ini yang paling menarik dalam konteks kehidupan. Allah, Rasulullah SAW meminta kita memaksimalkan. Orang banyak berbuat baik, tapi tidak sedikit orang-orang yang bisa memaksimalkan itu setelah ibunya wafat. Dan Anda termasuk yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, keinginan, dan azam untuk berbuat baik ibu walaupun telah wafat. Maka berbahagialah. Di antara caranya ada yang Nabi SAW sampaikan, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim sampai dengan 9 lafaz. Saya sebutkan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu atau idza mata al-'abdu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang manusia yang biasa beraktivitas. Jadi insan itu, kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Qur'an, menunjuk pada term manusia dengan totalitas aktivitasnya. Nah, kalau disebutkan insan, al-insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk kepada totalitas aktivitas. Jadi saat mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kalau seorang meninggal, terputus semua peluang ini. Ya, jadi nggak bisa ngerjakan hasanah lagi. Tapi ada rahasia. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau dikerjakan, Masya Allah, ini yang sudah meninggal nggak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, ngalir. Dan diantara yang 3 itu Nabi menyebutkan, perhatikan kalimatnya, idza matal insanu aw idza matal 'abdu in qata'a sa'iru 'amali illa min 3, ya, atau illa min 3. 1, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Nah, ini kalau kita gali lagi, ini lebih panjang lagi nih. Ya, mohon bersabar ya teman-teman sekalian. Ya, sedekah itu adalah setiap kebaikan
yang mampu kita kerjakan. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, sedekah dibagi pada dua bagian. Bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita, maksudnya kalau kita wafat selesai. Yang kedua, kalaupun kita wafat pahalanya tetap mengalir. Seperti apa yang dimaksudkan dua keterangan ini? Nah, sekarang ada orang yang telah wafat, nggak bisa mengerjakan amalan lagi, tapi apakah dia berpeluang masih mendapatkan baik balasan-balasan pahala? Ya, transfer pahala kebaikan. Karena kalau sudah di alam barzah, kita nggak bisa kirim makanan, kita nggak bisa misalnya kirim perhiasan, kita nggak bisa kirim kebutuhan dunia, karena dimensinya beda, ruangnya sudah lain, alamnya sudah berbeda. Yang harus kita kirimkan kepada mereka adalah bakal real yang mereka butuhkan. Nah, kata Nabi, ada 3 peluang yang mungkin didapatkan oleh mereka yang telah wafat, ya, walaupun mereka telah meninggal dunia dan tidak beramal lagi. Yang pertama tadi telah kita singgung, sedekah jariyah. Ya, sedekatin jariyah, yaitu amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Ya, saya ulang, amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Jadi, pertama, teman-teman, sedekah ini adalah gambaran dari semua perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang disebut dengan sedekah ini dibagi 2 bagian. Ya, dibagi 2 bagian. Ada yang disebut dengan sedekah tsabitah. Ya, saya hapus dulu ini. Sedekah tsabitah. Dia sedekatun, ya, sedekah. Ada yang disebut dengan tsabitah. Ya, tsabitah itu sudah yang tetap berhenti gitu kan, atau waqifah, berhenti sampai di situ. Ya, berhenti saja sampai di kehidupan dunianya. Maksudnya apa? Saat dia beramal di dunia, saat hidup dituliskan pahalanya, tapi ketika wafat selesai. Waqifah, tabitah, berhenti sampai di situ saja. Dalam konteks kehidupan dunia saja. Saat dia beramal. Jadi saat dia hidup di dunia, kemudian misalnya dia salat nih. Ya, si A misalnya salat. Kemudian dia ketika menunaikan salat kan dituliskan pahalanya. Ya, ketika ikhlas tunaikan, tuliskan pahala. Misal dapat pahala sekian, kan? Nah, ketika dia meninggal dunia, wafat ini, sudah, karena nggak bisa salat lagi, nggak ada lagi catatan amal pahala mengalir. Ya, sudah selesai sampai di situ. Selesai, terhisab sampai di situ. Karena selesai, tetap di situ disebut dengan thabitah atau waqifah, berhenti sampai di situ. Ya. Nah, ada yang menarik nih. Orangnya sudah meninggal, sudah nggak di dunia lagi. Ya, sudah berpindah ke dimensi lain, dia pindah ke barzakh, alam pemisah, ya, disebut dengan alam kubur. Terpisah dia dengan dunia tapi belum sampai ke akhirat. Ya, alam pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan barzakh, ya. Baik, ketika berpindah kepada barzakh ini nggak ada peluang amal lagi, tapi yang menarik, walaupun dia nggak mengerjakan amalannya, pahalanya tetap mengalir. Nah, mengalir dalam bahasa Arab disebut dengan jara yajri, jarian wa jariyatan, ya. Maka karena ini sifatnya ada muannats-nya disebut dengan jariyah. Jariyah. Ya. Baik. Ini apa namanya? Sifat dan mausuf, ya, disifati sedekah, ya, sedekah, perbuatan-perbuatan baik jariyah yang pahalanya terus ngalir, ngalir sampai kehidupan berakhir. Ya, sampai hari perhitungan tiba, kiamat terjadi, ya, perhitungan pahala, baru kemudian di situ hitungan dikumpulkan keseluruhan, disebut dengan hisab. Ya, disebut dengan apa? Hisab. Jadi sepanjang kiamatnya belum terjadi, kemudian belum terputus kehidupan dunia keseluruhannya, maka terus saja ngalir di pahalanya, ngalir, kumpul, masya Allah, walaupun orangnya telah meninggal dunia. Nah, ini sedekah jariyah ini punya 2 sumber. Ya. Untuk mempercepat, punya 2 sumber. Sumber pertama adalah kebiasaan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi sebelum dia wafat. Jadi sebelum dia wafat, dia punya kebiasaan beramal. Ya, yang amalan ini setelah dia wafat pun masih ada tuh. Ya, merambat peluang amalannya sehingga pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan. Apa diantara contohnya misalnya? Nah, contoh misalnya yang bersangkutan sebelum meninggal dunia pernah misalnya menyumbang untuk kepentingan di masjid. Masya Allah misalnya sedang ada perbaikan masjid, kan? Lalu disumbangkanlah untuk bikin keran wudhu misalnya. Masya Allah, walaupun orang yang meninggal, keran wudhunya masih ada, dipakai orang. Setiap dipakai, mengalir, pahala terus mengalir. Sepanjang itu ada. Karpet masjid misalnya kan disumbangkan, dipakai terus, walaupun orang yang meninggal, tetap pahalanya mengalir. Ngalir. Masya Allah. Pesantren, pembangunan, tadi ada beberapa informasi yang saya sampaikan terkait update, nanti di akhir saya tegaskan kembali, ya. Masya Allah misalnya bikin pesantren untuk ahli Al-Quran, bahkan misalnya ada mushafnya, ya, kan kita buka juga tuh wakaf untuk mushafnya, untuk perangkat hafalan, itu Masya Allah setiap yang menghafal dapat pahalanya.
Makanya saya sering katakan, kalau beramal kita mesti cerdas. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, contoh misalnya, kita punya uang 50.000 nih. Kita bisa punya banyak pilihan untuk beramal saleh. Tapi kalau kita bisa gunakan 50.000 misalnya untuk sedekah jariyah. Saya punya pos uang misalnya 50.000 nih. Saya pengen jadi pahala di hadapan Allah. Mana yang akan saya gunakan? Maka Anda bisa melihat dengan bijak. Anda mau pilih mana yang thabit, waqifah, berhenti sampai di situ. Misal Anda berikan makanan, kasih misalnya orang butuh untuk makan supaya energi dia ada. Dia makan tuh, dari energi itu dia pakai untuk sholat misalnya. Ya, dia akan gunakan untuk sholat seketika ketika energinya selesai pahala Anda. Kan? Anda gunakan beli mushaf, misal dapat 2. Anda berikan ke penghafal Quran. Masya Allah. Penghafal Quran menghafal Quran menggunakan mushaf Anda. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu nggak ada yang baca sekali. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu karena menghafal. La raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Saya mau tanya pada Anda, berapa kali dia mengulang? Berapa kali dia mengulang-ulang? Dan yang paling dahsyatnya, bukankah bacaan Al-Quran itu dinilai berdasarkan hurufnya, bukan ayatnya, bukan jumlah ayatnya, tapi jumlah hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berapa banyak pengulangan disebutkan oleh penghafal Al-Quran. Jadi dengan modal 50.000 itu berapa banyak pahala dapatkan. Nah, kadar Allah, si A ini misalnya dapat 2 orang nih, si A dengan si B sudah hafal dia dua-duanya, dipakai jadi imam, Masya Allah, ngajarkan lagi, ini merambat lagi, mushafnya masih ada, diwariskan lagi pada orang lain. Allahu Akbar. Lahir dari sini misalnya 10 santri, sini 10 santri, ini punya murid lagi, modal cuma 50.000, berapa yang didapatkan? Maka dari itu cerdas-cerdas saat hidup mencari apa yang kira-kira bisa mendapatkan jariyah di sini. Ya, tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga. Makanya kalau ada misalnya ya kegiatan di masjid, ikut di situ kan, dengan tenaga kita atau dengan sebatas yang kita mampu dan sebagainya, ya, apa yang bisa kita lakukan, ini jariyah. Nah, ada lagi kondisi orangnya misalnya sudah tidak ada, ya, ini bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh anak misalnya, ya, anak. Apa yang dilakukan oleh anak? Seperti tadi, ya, misalnya dia membelikan mushaf, dikirimkan misalnya kepada siapa? Ya, kepada para penghafal Quran. Niatkan itu untuk misalnya diarahkan kepentingan ibundanya. Tadi seperti yang tadi disampaikan. Ya Allah, saya berniat dengan wakaf mushaf ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan. Sah dikerjakan. Boleh-boleh saja. Silakan. Ya, Anda punya berapa? 50.000, 100.000, niatkan. Ya Allah, saya mau bantu untuk pesantren, saya niatkan untuk ibu saya. Sah. Boleh, kirimkan itu. Ya, kirimkan. Sampaikan. Boleh, dengan itu semua Anda lakukan. Dan Masya Allah, ketika itu dikerjakan, ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang berbeda. Ya, tapi juga ingat, tetap kita jaga dalam koridor amalan, amal solehnya. Nggak usah misalnya ditambahin apapun. Kalau saya sih sarankan, kalau Anda misalnya mau mushaf, sudah cukupkan dengan niat saja. Ya, dengan niat dalam hati kita bahwa ini kita niatkan untuk kepentingan ibunda saya. Ya, ini Anda nggak harus cantumkan misalnya, ya taruh foto misalnya, atau taruh ini, taruh itu nggak diperlukan menurut saya. Ya, walaupun mungkin ada pandangan berbeda, kita hormati. Tapi bagi saya pribadi, cukupkanlah seperti itu apa adanya, sehingga dengan orang-orang membaca pun akan tercukupkan bagi pahala itu mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bagian yang pertama, sedekah jariyah. Satu, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bisa dalam bentuk ya ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ini juga bisa dikerjakan dari orang yang hidup, misalnya pernah mengajar, gitu kan? Makanya saya sering katakan, mohon izin sekali, anak-anak itu kalau dia dari kecil tuh, orang tua mengajarkan. Ya, ajak misalnya sampingnya sholat, ajarkan. Al-Fatihahnya kalau bisa dari orang tuanya, ayah atau ibundanya. Karena akan dibawa terus sholat. Ya, dibawa sholat. Ketika bisa dari orang tuanya, dipakai terus sholat, itu mengalir tuh, setiap anak sholat dapat bagian pahala. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, bukankah orang tua banyak mengajarkan kebaikan? Pakai. Ya, dan yang ketiga, teman-teman sekalian, nah ini waladin shalihin yad'u lahu, anak saleh yang banyak mendoakan kedua orang tuanya. Ya, namun apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita alihkan kesedihan itu menjadi sebuah energi yang positif yang mengantarkan kebahagiaan pada orang yang telah meninggalkan kita. Maka caranya apa? Perbaiki pribadi kita menjadi saleh. Ya, jadi anak yang saleh,
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai rubah tampilan kita, tunaikan salat dengan baik, rajin membaca Al-Qur'an, bekerja dengan baik, yang halal jauhi yang haram-haram. Ketika semua itu dikerjakan, Anda tinggal mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat saleh melekat pada seorang anak, maka doanya langsung mustajab. Waladin salihin yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang ketika bermohon kepada Allah, langsung doanya diantarkan jadi cahaya ke kuburan ibundanya atau ayahandanya. Langsung jadi cahaya. Cahaya, cahaya, cahaya. Dan itu boleh jadi pilihan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mempersembahkan pada ibunda Anda. Ya, kalau perbedaan-perbedaan pandangan dari para ulama itu biasa-biasa saja. Ya, A memandang, B memandang, tidak ada masalah. Tapi ijtihad satu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lainnya karena peluang ini terbuka. Ya, jadi kalau ada tadi yang membatasi misalnya sepanjang dia masih hidup, tapi juga ada yang kemudian membatasi, yang menafsirkan tidak boleh dari orang yang hidup pun memberikan kebaikan-kebaikan karena perkara umum. Sepanjang tidak ada takhsisnya, tidak ada kekhususan, maka maknanya tetap umum. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab.